Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kita semua mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, entah itu kesulitan yang berat maupun yang ringan, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai, kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 15, tanggal 16 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Untuk temanya sendiri saya akan membuat sebuah tema ataupun mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan bacakan ya. Inilah sinyal dari semesta buat kalian. Sekali lagi untuk temanya, inilah sinyal buat kalian dari semesta. Tentunya kita lihat secara zodiak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, ketika saya mengatakan inilah sinyal dari semesta, ya berarti kan ada faktor ya, ada baik ataupun ada hal buruk kan seperti itu. Nah, ketika nanti muncul sinyal baik, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul, nantinya muncul sinyal yang buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan takuti, tapi apa? Tapi kita harus berusaha untuk mengubah, kan seperti itu ya. Mengubah sinyal yang buruk itu bagaimana caranya untuk menjadi suatu kebaikan ataupun suatu keberhasilan dalam hidup. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Mungkin ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan reading yang terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat ya. Karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian, dan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan ketika buat yang konsultasi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sampai selama ini yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi banyak yang akurat sobat gitu loh jawabannya gitu ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Sagittarius. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat untuk asmara Pisces 3 hari ke depan. Pisces, kartu asmara, kartu utama muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa. Konfirmasi sama kartu Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang. Ini kenapa ya dengan Pisces ya? Ini kelihatannya Pisces ya, mungkin dulu ataupun kemarin ya, saya ini secara energi kartu ya yang saya rasakan di sini. Kelihatannya kalian mengalami sebuah peristiwa ya, ataupun mengalami sebuah dimana kondisi bahwa asmara kalian sedang tidak baik-baik saja, artinya ada masalah, ada problem. Cuman di sini kelihatannya Pisces kelihatannya masih mau bertahan ya, ataupun masih ingin mempertahankan. Jadi Pisces ini berusaha menghadapi dengan ikhlas, dengan sabar, dan dengan adanya suatu perjuangan yang tinggi untuk dengan harapan agar bisa kembali stabil ya, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Jadi Pisces ini dihantam masalah tapi Pisces ini masih tetap bertahan gitu loh. Ya, ini bisa saja ini sudah terjadi ya, bisa saja belum, bisa saja akan terjadi. Kenapa saya mengatakan di sini intinya Pisces menghadapi sebuah peristiwa ataupun sebuah kondisi, karena di sini jelas kartu konfirm mengatakan di sini ada Five of Wands, 5 tongkat, artinya bahwa di sini belum adanya suatu kestabilan. Berarti apa? Berarti Pisces masih apa ya istilahnya masih dihantam sebuah problem ataupun konflik di sini untuk menuju tahap stabil. Jadi masih banyak sendatan, masih banyak proses-proses yang harus kalian lewati entah secara kesabaran, secara kedewasaan untuk bisa bertahan gitu loh, untuk bisa bertahan dan untuk bisa mencapai kestabilan dalam asmara. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi masih perlu kesabaran lagi dan kedewasaan ya. Oke, nanti kita deteksi. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Ini Pisces ada Three of Swords, 3 pedang menusuk hati ya. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap sih bagus ya, energi dari Pisces ya. Kenapa saya mengatakan bagus ya? Gini, ini kartu awal memang adanya Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan nanti di 3 hari ke depan mungkin kalian akan apa ya mendapatkan sebuah kesedihan, mungkin ya kekecewaan, dalam arti mungkin secara pekerjaan ataupun karir ya, target baik harapan impian apalagi keberhasilan kesuksesan ini gagal gitu loh, tidak bisa kalian capai di sini. Jadi kalian mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan ya, luka batin ya, mungkin dibohongin rekan kerja ataupun apapun itu ya di sini gitu loh. Cuman apa ya di sini ketika kalian mau bangkit, mau berusaha, ini tidak menutup kemungkinan gitu loh. Di sini ada petunjuk jasmine, artinya apa? Akan ada ini ada residual energi ya jasmine ini ya. Nah, artinya akan ada suatu kabar ataupun informasi baik, bisa saja ini mendadak menghantam kalian. Nah, bisa saja ini kabar ataupun informasi buruk yang tiba-tiba juga menghantam kalian di sini. Jadi tergantung Pisces ya. Ketika Pisces masih diuji mungkin dalam dikecewakan ya, kalian jangan sedih berlarut-larut sobat, segera bangkit ya, segera netralkan di sini. Karena saya menangkap ada suatu energi hal buruk ya. Meskipun belum saya terawang di sini. Karena sudah muncul petunjuk jasmine, artinya di sini ada residual energi gitu loh. Energi bisa dikatakan kabar yang tiba-tiba akan baik dan juga ada kabar yang tiba-tiba akan buruk sama kalian. Apakah Pisces ini mendapatkan kabar yang baik atau kabar buruk? Ya, nanti ya kita deteksi. Kita lihat dulu di keuangan. Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk The Star. Ada seseorang yang menuangkan air ke dalam sungai ya. Atasnya ada seperti lambang bintang besar. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor ya. Ini ada raja tua duduk memegang tongkat ya. Ini kali saya tangkap energi dari Pisces tentang seputar keuangan ya. Dimana di sini Pisces ini kelihatannya ada suatu harapan, ada suatu keinginan, ada suatu keyakinan yang kuat bahwa saya harus bisa mencapai kestabilan, bahwa saya harus bisa mengais sebuah rezeki yang saya inginkan. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi harapan tinggi di sini. Pisces harapan kuat di sini, keyakinan yang kuat juga di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas karena di sini terkonfirmasi sama kartu The Emperor. Ya, artinya bahwa di sini selain kenapa saya mengatakan kalian sedang adanya suatu harapan, sebuah keyakinan yang positif, karena jelas di kartu konfirmasi menandakan bahwa kalian itu sedang berkonsentrasi sobat, sedang berfokus, ingin mengubah mungkin rencana-rencana baru ataupun taktik ataupun informasi baru apalah itu ya. Yang jelas fungsinya apa? Ketika adanya suatu perubahan, kalian berharap adanya suatu perubahan juga di faktor keuangan, mungkin kelancaran rezeki, pemasukan keuangan entah besar entah kecil. Yang jelas kalian ingin mengubah strategi di sini. Gitu loh. Ada semangat untuk mengatur sebuah rencana di sini. Makanya tergambarkan sebuah konfirmasi di sini ya.
Istilahnya konfirmasinya itu menggambarkan sebuah kefokusan, kekonsentrasian, kira-kira di situ ya. Oke ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya di sini ya. Oke ya, untuk sahabat basis ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini bisa saja ada sinyal dari semesta ya yang menandakan bahwa kalian ini akan adanya suatu 50-50 sobat ya. Yang 50% akan dihantam sebuah mungkin akan sebuah damai lagi, mencapai kestabilan lagi karena apa ya itu tadi, mungkin kalian mau bersabar ikhlas dan mau masih memperjuangkan. Karena kalian kelihatannya energi kalian masih tetap mau bertahan. Ya bagus-bagus saja ya tidak masalah. Karena bagaimanapun juga itu pilihan kalian, kan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi yang 50% ini akan dihantam istilahnya itu baguslah, positif, akan bisa mencapai kestabilan kembali. Yang 50% lagi kelihatannya akan sulit, masih banyak ujian yang harus kalian lewati di sini. Kalau bisa di netral ya, karena ada suatu masalah ini bukan alami. Seperti itu ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun masalah karir. Ya di sini 50-50 juga ya. Gitu loh. 50-50 juga saya menangkap akan ada suatu basis yang akan menyenangkan, akan mendapatkan kabar baik. Mungkin ada suatu prestasi-prestasi yang membuat kalian bahagia, minimal pencapaian target lah kira-kira seperti itu. Nah, yang 50% lagi kelihatannya masih sulit. Kalian masih penuh kekecewaan di sini ya. Mungkin masih adanya luka batin karena kalian merasa dibohongin. Ya, seperti itu. Dijanjikan apa dan itu tidak bisa terrealisasi. Nah, kira-kira di situ. Seperti makanya saya tadi mengatakan ketika PSIS ini ingin bangkit ya, segera jangan lama-lama bersedih gitu. Tetap usaha. Di sini akan bagus kok ya. Jadi 50-50 ya. Nah, kalau untuk keuangan ya, di sini katanya ada harapan kuat ya, ada harapan tinggi. Asalkan basis mau menjemput sebuah rezeki ya. Makanya saya tadi mengatakan warning basis tertembak di masalah asmara. Ini bisa larinya ke pekerjaan. Ketika itu dibiarkan bisa larinya di keuangan. Kalau masalah keuangan saya rasa ini cukup bagus, tetapi ingat ya, basis harus berani melangkah maju. Artinya mau menyelesaikan kalau bisa dinetralkan. Karena apa ya? Karena ketika kalian tidak mau menyebut rezeki meskipun kartu kalian ini bagus loh ya. Secara kerja kan kartu kalian bagus, didukung dua kartu yang positif. Cuman ketika kalian sudah ada suatu rencana tapi tidak kalian jalankan, itu kan namanya belum ada perubahan, sobat. Tapi hanya sekedar diangan-angan. Nah, saran saya ketika kalian ada perubahan jangan cuma diangan-angan tapi segera dijalankan, dipraktekkan. Itu insya Allah namanya menjemput rezeki. Dan menjemput rezeki ada dua. Ya. Gini maksud saya, ketika kalian mau berusaha keras itu kan namanya menjemput rezeki. Tapi ketika di sisi lain terindikasi ada suatu penutupan aura ataupun tembakan bermacik dari orang yang toksik, ketika itu tidak kalian netralkan ya sama saja kalian tidak menjemput rezeki itu karena masih ada suatu dinding penghalang. Nah begitu juga sebaliknya, ketika kalian sudah menetralkan, entah pernah dinetralkan di saya ataupun di orang lain ataupun pernah dinetralkan sendiri, aura kalian kan sudah bagus. Nah, tapi di sisi lain kalian kurangnya usaha. Nah, secara lahiriah kurang, secara duniawi kalian kurang menjemput rezeki ya sama saja nanti. Nah, makanya di sini pasti harus disinkronkan ya secara istilahnya itu secara lahir batin ya, ada suatu usaha di duniawi dan ada suatu pembersihan di istilahnya itu di ruhaniannya, di jiwanya, di situ akan bagus. Nah, ketika itu kalian biarkan kalian akan kesulitan di sini untuk basis. Jadi sekali lagi ini kelihatannya bagus ya masalah keuangan, ini kelihatannya basis akan dihantam rezeki ya. Asalkan kalian mau menjemput rezeki, kuncinya di situ ya. Seperti itu ya. Oke ya untuk sahabat basis ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya ya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Agar tidak terjadi saling menyalahkan sobat ya. Jadi sikapi dengan bijaksana karena ini kan juga bersifat general, luas yang nggak tahu nama kalian. Akan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya, ketika kalian dihantam masalah sobat dan itu di luar logika, ya, jangan diabaikan, jangan didiamkan, gitu loh. Karena sudah banyak sekali contohnya yang diabaikan, yang didiamkan karena mereka sudah merasa ini banyak keganjilan, tapi terkesan dibiarkan. Yaitu
Banyak juga yang akhirnya apa, hancur-hancuran, habis-habisan. Seiring berjalannya waktu terus mengalami kemerosotan, penurunan terus, banyak masalah. Nah, saya rasa kita semua tidak mau terjadi seperti itu. Nah, maka itu kita harus segera menanggulangi. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana menanggulangi? Karena ini kan bersifat di luar logika. Ya mudah. Sering saya mengatakan satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, sobat, ikhtiarkan gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan akan lancar masuk gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya, ketika sudah merasakan. Nah, gitu loh. Minimal kita ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar ya. Ketika itu keduanya sudah kita jalankan, ya kunci terakhir kita harus yakin bahwa nasib harus berubah. Karena kita juga sudah mengubahnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Pesis, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Pesis, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.